Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian, wabil khusus kepada jajaran pengurus MWC Batam Kota yang dirahmati Allah, yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Bangsar PAJ Batam Kota. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini oleh Allah kita masih diberi nikmat, kita masih diberi rahmat, hingga kita bisa bersama-sama untuk mengaji kitab Sulam Taufik. Mari kita awali kajian kita ini dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Fatihah kita bersama Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Semoga oleh Allah kita semuanya melalui wasilah tolabul ilmi senantiasa diberi rizki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya dengan terus untuk berusaha tolabul ilmi, kita semuanya diakui sebagai santri-santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu al-hajju 34. Faslun utawi iki iku pasal suwiji, bab baru. Yajibu wajib apa al-hajju haji, wal umratu lan umrah. Oleh wajib mau fil umri ing dalem sak umur, marrotan kelawan saambalan. Wajib untuk haji dan umroh dalam umur kita minimal 1 kali. Yang diwajibkan siapa? Alal muslimi ing atase wong Islam, al hurri kang merdeka, al mukallafi kang den perdi. Bagi orang Islam yang dia tidak berstatus budak, yakni orang merdeka, dan dia itu mukallaf, artinya dia sudah akil balik, berakal sempurna dan sudah dewasa. Al mustati'i kang kuwasa bima kelawan perkara, yusiluhu kang nekaake apa ma ing mustati, wa yarudduhu lan bisa kang bisa nekake apa ma ing bima kelawan perkara yusilu kang bisa nekake apa ma ing mustati, wa yarudduhu lan bisa mbalekake apa ma ing mustati. Balekake ila watonihi maring tanah kelahirane man. Dia juga mampu
dengan perkara yang bisa mengantarkan dia kepada haji dan bisa mengembalikan dia dari haji kembali ila watonihi, ke tanah kelahirannya. Fadilan turkang fadilan haling luwihi an dainihi. Temriku dainihi napa dinihi? Lak dinun itu artinya agama. Lak dainun artinya utang. An dainihi ando saking utange man. Wa maskanihi lan omahe man. Wa kiswatihi lan klambine man. Allah iko ini napa Allah ikina? Allah ikina jama. Allah iko ini tasniyah. Lah iku artine tasniyah. Omah kambik pakaian Allah iko ini kang patut karuni. Bukan Allah ikina. Bihi kelawan man. Dia juga mampu dengan perkara yang bisa mengantarkan kepada haji dan mengembalikan dari haji menuju kepada tanah kelahirannya. Yang kemampuan itu kelebihan daripada hutang. Jadi nggak sampai ngambil untuk wayahe bayar utang tinggo haji lah, nggak sampai seperti itu. Juga kelebihan daripada rumah, kelebihan daripada pakaian yang patut. Kalau dia haji dengan cara utang, itu berarti sebetulnya dia tidak mampu. Kalau dia haji omahe durung beres, sebetulnya dia belum mampu. Kalau dia haji pakaiannya belum layak, berarti pada dasarnya dia belum mampu. Yang dimaksud mampu adalah mampu pada perkara yang bisa mengantarkan dan mengembalikan dari haji ke kampung halaman, yang itu kelebihan daripada hutang, rumah, dan pakaian. Jelas ya? Wa mu'natiman lan ragate wong alai kang iku tetep ing atase muslim apa mu'natuhu ragate man. Juga kelebihan dia juga mampu dengan kebutuhan orang yang wajib ditanggungnya. Ketika dia haji, dia punya tanggungan keluarga. Keluarganya itu nggak sampai kelaparan karena dia sudah mampu mencukupi mereka, entah ditinggali duit atau ditinggali bahan makanan. Yang penting fadilan an mu'natiman alaihi mu'natuhu, kelebihan dari kebutuhan orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Oleh ngono mau muddata dhihabihi ing dalem mangsa budalane man wa iya bihi lan mangsa bali iman. Dia juga dalam tempo mampunya itu pada saat dia berangkat dan pada saat dia pulang. Jadi bab yang kita bahas ini adalah bab haji dan umroh. Ya, semoga kita semuanya bisa haji, bisa umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena haji dan umroh itu merupakan rukun Islam. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap harus duwe azam atau duwe kesengajaan. Aku besok haji lah, aku besok umroh lah. Meskipun kadang sekarang kita dalam keadaan yang belum memungkinkan. Satu contoh, jenengan gak ada tanggungan, umpamine sepeda, tanggungan oma, tanggungan bojo, tanggungan tanggungan yang lain. Yang itu kalau dipikir-pikir aku nggak mampu. Tetapi bukan berarti karena pada saat ini tidak mampu kita tidak punya niatan untuk melakukan itu. Jelas ya? Lah kita membahas tentang haji. Haji
dan umroh itu wajib. Orang yang dia haji tanpa umroh berarti belum melakukan kewajiban umroh. Orang yang dia umroh tanpa haji berarti ya belum melakukan kewajiban haji. Artinya ini satu perkara yang berbeda antara haji dan umroh. Menurut madhab Syafi'i, haji itu wajib, memang jelas. Man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada kita selama mampu maka kita untuk haji ke Baitullah. Tapi juga kita kalau menurut Imam Syafi'i itu, menurut pendapat yang adhar, juga wajib umroh. Umroh kambek haji kuwi podo-podo wajibe. Jelas ya? Maksudnya umpamane ngeten. Sampeyan belum bisa haji, tapi bisa umroh. Iki ojo dianggap bahwasanya umroh memiliki tingkatan di bawah haji, enggak. Umroh ya wajib, haji ya wajib. Mana yang kita mungkin melakukannya, maka itu berarti yang kita mampu dan kita harus melakukannya. Dalam konteks kita itu sekarang, maka umpamane ada orang dia untuk haji kuwi nunggu berpuluh-puluh tahun. Untuk umroh dia bisa dengan tempo 1 atau 2 bulan. Maka ya bukan berarti menggugurkan kewajiban hajinya. Dia ketika umroh ya kudu diniati ngelakoni kewajiban. Jelas ya? Lah bedane antara haji kambi umroh ku piye? Itu ada beberapa perbedaan. Satu contoh, kalau umroh bisa dilakukan sepanjang tahun. Jenengan umroh bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan pokoknya sepanjang tahun boleh umroh. Tapi kalau haji itu berbeda. Kalau haji itu hanya dalam waktu-waktu tertentu. Umpamane wonge mulai teko Syawal sampai Dzulhijjah. Itu ketika subuhe Idul Adha kuwi. Jadi umpamane bulan Syawal, wis aku niat haji, dia ihram, maka sah. Tapi ketika dia niat haji ini di bulan Ramadan enggak sah. Ada waktu tertentu, kalau untuk haji itu ada waktu tertentu. Tapi kalau untuk umroh maka ini bisa dilakukan sepanjang tahun. Haji dan umroh ini juga ibadah yang jauh sebelum datangnya Islam sudah ada. Ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya yang pertama haji itu Nabi Adam. Jelas ya Nabi Adam. Nabi Adam itu berhaji bola-balik. Tapi Nabi Adam dikandani malaikat Jibril. Nabi Adam, sebelum engkau ini haji, para malaikat itu sudah tawaf mengelilingi Baitullah ratusan ribu tahun. Maka yang namanya haji itu ibadah yang jauh sebelum adanya Islam. Artinya Abu Jahal yo faham haji, Abu Lahab yo faham haji. Kenapa? Karena ini tidak domain daripada umat Islam saja. Tetapi dengan adanya Islam mengembalikan haji sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah. Satu contoh niku ngeten. Pada saat sebelum datangnya Islam, wong niku kadung dia haji itu kadangkala menjadi unggul-unggulan. Mereka ketika haji itu suku Quraisy manggone ning kene wukufi, suku di luar Quraisy manggone pokoke ning kono. Lah itu nanti menjadi panggung. Orang yang berada tinggal di Mekah, mereka suku Quraisy mengaku sebagai penjaga Ka'bah, mengaku pada saat berkumpulnya semua manusia sebagai golongan terbaik. Orang di luar Quraisy juga sama. Seakan-akan haji itu menjadi panggung untuk menunjukkan eksistensi kelompoknya. Maka di dalam Islam
nggak oleh seperti itu, nggak boleh. Sampai sing bener ketika doa itu mbiyen ketika haji njaluke kuwi donya. Bar haji, ya Allah, bisnisnya kula ndang lancar ya Allah. Ya Allah, utangi kula beres. Ibadah tapi tujuane donya. Lah iku koyo kita lah. Ketoke ibadah tapi tujuane donya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu diulang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu mocone ya kudu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aja mung njaluk dunia tok. Setelah haji yo njaluk masalah akhirat juga. Sing dunia bukan berarti salah. Tapi kudu njaluk bagian akhirat. Ojo mung donya tok. Karena kalau donya itu hanya sifatnya sementara. Semestine mumpung pada waktu yang mustajabah, dongane ya dunia juga akhirat. Sampai enek Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang biyen ketika mereka tawaf, biasa tawaf itu udo. Mereka tahu yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah itu tahu. Tapi dengan cara yang salah, yakni tawafe udo. Ya udo itu telanjang lah. Ya ini ketika Nabi Muhammad menaklukkan Mekah akhirnya sampai diproklamirkan. Zaman mulai sekarang orang kalau tawaf nggak boleh dengan keadaan telanjang. Harus pakai pakaian ihram itu. Harus pakai pakaian yang pokoknya pakai pakaian, jangan dengan telanjang. Dulu pada masa jahiliyah juga antara Safa dan Marwa biyen iku enek berhala nih. Ning Safa jenenge enek berhala Isafa. Ning Marwa enek berhala namanya Naila. Lah ning beberapa kitab tafsir itu asal muasalnya dua orang ini Isafa itu lanang, Naila ya Naila. Ya kalau nyeluk mungkin Naila lah. Naila itu dia perempuan. Itu zina ning jero Ka'bah. Ya zina ning jero Ka'bah. Ka'bah itu kan tempat sakral, tertutup. Tetapi tempat yang paling sakral itu juga bisa menjadi tempat paling aman. Mas. Kayak biyen ceritane apa kuwi teroris sing manggone malah ning cedhek kantor polisi. Jadi dia zina di sana. Akhirnya oleh Allah itu keduanya langsung wa masakho, mereka dirubah jadi batu. Wes pokoknya di karma lah dadi batu. Dadi batu itu akhirnya oleh wong Quraisy didekek ning jabone Ka'bah. Ben dadi pelajaran. Awakmu aja macem-macem lak ning Ka'bah. Iki contone. Lak jaman saiki mungkin gantet lah. Wong zina naudzubillahi min dzalik gantet kuwi. Akeh berita kayak ngono gantet iki. Lah iku gawe ibroh pelajaran aja sampai kaya ngono. Lah itu malah dadi batu. Tetapi setelah sekian lama batu itu akhirnya didekek sing siji ning apa kuwi Safa, sing siji ning Marwa. Ini krono lambat laun batu yang semestinya sebagai ibroh atau pelajaran orang biar tidak melakukan, tapi itu malah dipuja, malah jadi batu pujaan. Oh saiki kan akeh ngono. Patung semestinya gawe ibroh atau agar orang itu dia bisa mengambil pelajaran, malah patungnya akhirnya didewa-dewakan. Ya kayak sing masalah Valentine nopo-nopo kan. Ya hampir mirip kayak ngono kan. Maka pada masa Islam datang, mereka tuh merasa untuk berat. Kita itu dulu sebelum masuk Islam kita memuja Isafa dan Naila.
ketika di Sofa dan di Marwa, mereka ketika sa'i, mereka merasa bahwasanya mereka memuja dua berhala ini. Tapi Islam datang bahwasanya tidak ada masalah ayat tawafa bihima. Untuk tawaf di keduanya, Sofa Marwa, nggak perlu merasa dosa. Karena apa? Islam menetapkan sa'inya tapi menghilangkan masalahnya. Islam menetapkan tawaf tapi kesalahannya dibenarkan. Ojo dengan telanjang. Islam membenarkan untuk sa'i baina Sofa wal Marwa, antara Sofa dan Marwa, tapi berhala ini dihilangkan. Jelas ya? Itu salah satu praktek-praktek haji pada masa sebelum Islam. Dengan adanya Islam itu maka haji dibenarkan. Dan di dalam masalah haji itu juga banyak mengambil pelajaran daripada Nabi Ibrahim. Satu contoh ketika Nabi Ibrahim ape nyembelih putrane, iku digodha setan. Ibrahim, awakmu ki suwi kepingin dapat anak, pasan wis duwe anak kok anakmu ape mbok pateni. Nabi Ibrahim niku ketika umur 80-an baru dikasih anak namanya Ismail. Tetapi ketika wis duwe anak, tibano Allah malah memerintahkan untuk menyembelih. Makanya setan godho, Ibrahim awakmu piye to? Anak yang sudah sekian lama kamu tunggu kok malah ape mbok beleh. Lah kambek Nabi Ibrahim diantem. Ping 7. Setane baru ngalih. Besok meneh digodho meneh kuwi. Sampai akhirnya kita ketika haji itu enek namanya balang jumroh. Ketika orang itu dia tawaf atau dia bahasa Al-Qur'an ini memang tawaf. Ayat tawafa bima, tawaf antara Sofa dan Marwa. Tapi kalau bahasa kita sa'i antara Sofa dan Marwa itu Ibrahim ning Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar ketika Nabi Ismail kuwi kehabisan makanan, air, akhirnya Sayyidah Hajar kuwi naik ke Sofa goleki sapa ngerti enek wong. Lari ke Marwa, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwa sampai 7 kali. Lah kita sekarang ketika sa'i juga sama. Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa 7 kali. Nah itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang ketika dia dalam keadaan sa'i Sofa kambik Marwa, semestine mengambil pelajaran Sayyidah Hajar. Dewi Hajar itu kan dia ketika antara Sofa Marwa, Marwa Sofa, dia dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan. Makanya dia lari dari Sofa menuju Marwa krono golek pertolongan. Dari Marwa balik lagi ke Sofa krono golek pertolongan. Betul-betul dalam keadaan nggak mampu dan sangat membutuhkan pertolongan. Maka hendaknya orang kalau dia sa'i ya seperti itu. Tapi saiki kalau sa'i itu kadang lagune macam-macam ya. Rame-ramean. Tapi ini ibadah fi'liyah, maksudnya iku umpamane wong gak ndonga lah ya gak masalah. Nggih gak ndonga lah gak masalah. Biyen sampai sing dinyanyine apa Pancasila napa Hubul Waton. Sing biyen 2018 napa-napa niku. Nggih. Pancasila ya. Pancasila. Lah itu enggak masalah. Cuma akhlak atau adab di dalam hal itu semestinya, karena ini mengambil pelajaran daripada Sayyidah Hajar yang pada saat itu dia betul-betul dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Dia mencari apa yang dibutuhkan anaknya, sampai seorang perempuan dari gunung Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, Sofa ke Marwa. Semestinya itu yang dirasakan, gitu, yang dirasakan. Nah itu sebuah gambaran bahwasanya haji ibadah yang ada sebelum adanya Islam. Jelas ya?
Lah haji dan umroh ini wajib alal muslimi pada orang Islam. Secara hukum orang kafir ya dia enggak sah. Setelah Nabi Muhammad itu menaklukkan Mekah langsung, mulai sekarang orang kafir enggak boleh lagi untuk melaksanakan haji. Kemudian ini juga bagi orang yang mampu. Jadi pokoknya kalau dia nggak mampu ya nggak wajib. Tapi kalau dia mampu maka wajib. Lah mampu itu sesuatu yang bisa mengantarkan dia ke haji atau umroh dan mengembalikannya. Haji niku memang wajib, tapi juga bisa menjadi haram loh. Haji itu memang wajib, tapi juga bisa menjadi makruh. Nah, haji itu wajib, tapi juga bisa menjadi sunnah. Satu contoh sing sunnah pripun? Dia haji kedua, itu sunnah nih. Kalau yang pertama wajib, yang kedua sunnah, kecuali kalau nadar atau kodok dan sebagainya. Tapi pada dasarnya haji yang kedua setelah haji yang pertama sah, maka itu sunnah. Umroh yang kedua, pada saat dia yang pertama wajib karena kewajiban cuma satu kali. Jelas ya? Setelah itu hukumnya sunnah. Haji juga bisa menjadi haram. Haramnya ketika dia dalam praktek haji menimbulkan mudorot. Satu contoh, dia krono saking nekate haji, dia berangkat meninggalkan anak dan istri keleleran. Itu malah bisa menjadi haram. Fikih memang seperti itu. Ketika dia hajinya ada dugaan kuat bahwasanya akan menimbulkan madharat, ada yusaku, dikhawatirkan ada namanya madharat, maka itu bisa menjadi makruh. Nah ini praktek ibadah haji. Tapi kehebatan haji itu memang luar biasa. Salah satu ibadah sing iso menggugurkan bahkan hakul adami. Tapi yo iki bukan berarti kok dienggo senjata, maksudnya ngeten. Hakul adami niku sing namanya ibadah kadangkala itu kan bisa menggugurkan dosa. Tapi sifatnya kuwi dosa-dosa sing dosa cilik. Tapi kalau di dalam haji niku bahkan enek keterangan hatta at-tab'iyat, sampai bahkan dosa yang sifatnya hakul adami iso diampuni pangeran. Umpamane enek maling, dhek saking akeh korbane, njaluk ngapura kuwi kangelan. Iya toh? Njaluk ngapura kangelan, ha? Lah masalah duit itu beda, belum pembahasan ya. Tapi sempenting dia haji pokoknya. Lah ketika haji itu maka dosa-dosa itu akan diampuni Allah, ya, akan diampuni Allah. Tapi ini menurut satu pendapat. Makanya engkau tinggal senjata, wes daripada njaluk ngapura ning wonge kangelan wis mending haji wae. Lah itu sing engkau nantinya malah jadi repot. Kemudian haji itu juga sekiranya dia bisa untuk menuju kepada Mekah atau di tempat yang dituju sebagai tempat haji. Satu contoh ngeten. Saman wis duwe. Saman wis duwe semua perlengkapan, cuma durung wayahe berangkat krono tikete atau jatah dari pemerintah belum teko. Umpamine Kang Udin daftar ternyata berangkatnya 2025. Lah di 2024 dia tuh sebetulnya sudah punya uang banyak. Lah ini bagaimana? Karena dia belum memungkinkan untuk bisa berangkat ke sana, secara hukum pada 2024 itu durung dosa. Dia tidak dianggap meninggalkan kewajiban karena belum memungkinkan untuk bisa berangkat haji. Tapi beda kalau di 2025 dia sudah dapat tiket
dapat kursi berangkat 2025. Wes tak undur lah 2026. Kalau seperti itu berarti dia iki tidak melakukan kewajiban. Jelas ya? Maka yang namanya istito'ah, manistato'a ilaihi sabila itu ada beberapa kajian. Jalannya harus aman, pakaiannya harus aman, bahkan itu dia harus punya bekal selama hidup di sana. Kalau pada masa Nabi mbiyen itu orang-orang Yaman, wong Yaman kuwi nganu, komitmennya kuat, niate kuat. Dari Yaman ke Mekah mereka sangu atau bekalnya cuma satu, takwa kepada Allah. Wis enggak nggawa apa-apa, sing penting takwa kepada Allah. Mereka di tengah jalan kelaparan lah enggak masalah, sing penting iso haji. Tapi Allah malah menurunkan ayat fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Awakmu nggawa sangu, ojo ibadah koyok-koyok malah jadi setengah mati. Perintah fatazawwadu, awakmu sangu. Ya loh, ayat itu diturunkan karena ada sekian banyak rombongan dari Yaman senengane ketika haji kuwi nekat. Ning Indonesia kan akeh bonek bondo nekat itu. Teko Indonesia numpak sepeda, moro ning Mekah. Ya teko. Hajine piye? Apakah sah? Ya sah kalau syarat rukunnya dilakukan. Tapi semestinya fatazawwadu, persiapkanlah bekal di sana. Jelas ya? Sing penting teko ning kono mangan gampang kok njaluk-njaluk wong. Ya malah dadi masalah sama ning kono. Ada banyak niku, ngapunten. Ketika kita di sana itu kan dari berbagai daerah. Kalau ning Indonesia, kalau dari jamaah Indonesia alhamdulillah itu termasuk diakui paling apik. Untuk masalah tentang hotele, makan itu terjamin semua. Kalau dari Indonesia alhamdulillah. Kalau yang lewat jalur semestinya ya. Tapi mereka juga banyak jamaah dari Pakistan, jamaah dari yang lain itu. Mereka ya yang penting iso ning kono wis penting turu ning masjid. Mangane ya ngandalane njaluk ning wong atau dikei. Kan kronon di sana itu pasti enek orang yang membagikan makanan. Apalagi saat poso. Jadi kalau untuk makan memang enggak khawatir. Tapi yo mosok ibadah terus kayak ngono. Nggih. Lah ini makanya ada sekian banyak ayat yang mengatur haji yang baik. Kenapa? Karena haji ini ibadah sebelum datangnya Islam. Seandainya tidak diatur, sesuatu yang biasa terjadi sebelum datangnya Islam dianggap telah dilegalkan. Jelas ya? Umpamane kambek Nabi gak dilarang, sampai saiki mungkin wong tawaf dalam keadaan telanjang ya enek. Gitu. Karena apa? Itu sudah berlaku jauh sebelum adanya Islam. Makanya dalam masalah orang yang mampu tidak hanya disebut orang yang iman saja, tapi dia mampu secara dohir atau mampu secara orang lain. Mesti ngaten umpamane Kang Budi. Umpamane niki, Kang Budi dalam keadaan sakit hingga tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Kang Budi punya sekian uang, yang uang itu memungkinkan menyuruh orang untuk menggantikan dia. Wes canarto ngene wae, sampean haji tolong hajine aku ya. Butuhe piro iki? Del. Maka itu yang dihukumi haji Kang Budi. Canarto niku mboten dihukumi haji, sing dihukumi haji Kang Budi. Cuma syaratnya orang yang menggantikan itu harus sudah haji. Kemarin ku teng radio nek sing tako. Wong tuane itu duwe sekian banyak uang untuk ibadah haji. Ya kan duwe utang haji lah. Kemudian wong tuane mati. Lah ini kan pingin dihajikan, anak-anaknya sepakat wis wong tua dihajikan. Tapi anak-anaknya pingin kalau yang menghajikan itu kita, anak-anak dewi. Padahal anak-anaknya durung enek sing pernah haji. Jadi bahasanya sekalian lah.
Aku haji sekalian ngambil menghajikan orang tua. Maka tak jawab, ulama niku ijma, syarat orang yang dia menggantikan dia harus sudah melakukan. Nggak bisa sampean durung pernah ngelakoni haji tiba-tiba menggantikan orang lain. Maka sing orang menggantikan haji itu harus orang yang sudah pernah haji. Makanya setelah kayak ngono wonge malah ngeper, wah iki piye wis. Tetapi dalam konteks seperti ini istitoah mampu itu ada dua. Pertama, mampu secara sendiri pribadi. Yang kedua, mampu dengan cara digantikan orang lain. Yang pertama tadi dalane aman, dia punya harta untuk menuju ke sana, selama di sana dia punya harta untuk hidup. Kemudian dia balik lagi ke tanah kelahiran juga mampu, selama dia pergi keluarga yang wajib dinafkahinya aman. Oh, ini mampu secara pribadi. Atau mungkin karena dia sakit dia nggak bisa berangkat, dia mampu untuk menyuruh orang lain haji. Lah ini namanya tetap istitoah. Jelas ya? Makanya ini sebagai pembahasan pertama dalam masalah haji. Kita mengumrohkan orang tua. Tapi kita kan belum umroh atau belum haji. Enggak masalah niku. Sing bermasalah niku ketika sampean di sana niati ngumrohi bapakku. Bapaknya wis wafat. Kan orang kalau dia datang di sana kan umroh berkali-kali. Kalau umroh kan cepet. Dari mikot kemudian dia menuju ke Mekah, Ka'bah, tawaf, bar tawaf, sa'i, bar sa'i, tahalul, beres mari. Sampeyan sedina iso pemene kuat, umroh berkali-kali iso. Sing penting metu teko tanah haram, mlebu, tawaf, sa'i, tahalul. Metu meneh, muter, tawaf, sa'i, tahalul. Iso berkali-kali dalam satu hari lah awake kuat. Jelas ya? Makanya orang yang rombongan umroh niku itu bisa ning kono umrohe 3 kali. Lah dalam hal itu biasa nih, pertama umroh gawe awake dhewe. Sing kedua umroh ni sapa? Yang ketiga ngumroh ke sapa? Jelas ya lah awake kuat lah enggak kuat biasanya cuma 2 kali. Hari ini umroh, besok istirahat. Besoknya lagi baru umroh lagi. Lah ini yang bermasalah kalau orang belum umroh, belum haji kok tiba-tiba mengumrohkan atau menghajikan orang lain. Tapi lak sampean nang omah, aku durung umroh, aku durung haji. Wis bapakku lah tak haji. Lagi api namanya birrul walidain. Jelas ya? Ini bukan berarti kita menghajikan, kita malah menolong dalam rangka birrul walidain. Sing dimaksud menghajikan mengumrohkan tadi. Jelas ya? Tahalul niku gundul. Lak pemene gundul sing penting menggerakkan gunting ning sirah. Yo sebagai isyarah. Jadi tahalul ngeten. Kan enek namanya ihram. Ihram dari kata haram. Ketika wong wis niat, dia itu ketika dados ngeten. Katakanlah niki Ka'bah nggih. Ka'bah. Wong yang dia itu ihram, dia itu harus di mikot. Sama umpamane umroh. Maka umroh itu harus ada ihrami. Niat pertama itu. Niat itu ketika kita masih di luar. Di tanah halal, ini tanah haram. Lah ketika kita di sini tuh kita niat nawaitu al umrata wa ahramtu biha, aku niat umroh, aku ihram. Mulai ini berarti sampean wis haram melakukan hal-hal yang dilarang. Gawe minyak wangi haram, senggama kambe bojo haram, nikah haram sebagainya. Selama ini makanya disebut ihram, mengharamkan diri. Lah, ini nanti bisa halal ketika sampean wis cukur. Makanya namanya tahallul, penghalalan. Jelas ya? Lah bahasa Arab cukur itu halku.
Tapi praktek ketika dia cukur itu atau gundul disebut tahallul, menghalalkan. Berarti lah wis bar ngono gawe minyak wangi gak masalah. Lah bar ngono dia kemudian katakanlah gawe sesuatu yang tadinya haram. Dia kumpul kambek bojone. Jadi bulan madu plus umroh. Ya tahu bulan madu plus umroh. Wah iku termasuk ngloro awake dhewe kuwi. Nyiksa awake dhewe wong nek kono gak oleh nikah, gak oleh kumpul. Tapi lak wis tahallul ya gak masalah. Tapi nek ekstras boten apa-apa iki. Oh iya. Tapi kalau belum tahallul, krono tertunda katakanlah, selama belum tahallul ya dia dalam keadaan ikhram terus. Jelas ya? Makanya tadi waktu haji itu kapan? Mulai Syawal, haji prakteknya nanti Idul Hijjah. Ya, Syawal selo besar itu baru haji. Dia Syawal sudah bisa niat ikhram. Kemudian dia ikhram masuk Mekah, tapi dia belum melakukan praktek haji. Ning kono nunggu dhisik. Dia umroh dulu sebagainya. Makanya enek haji kiron, enek haji napa niku? Ifrad. Ini krono ada orang sudah sampai di Mekah tapi belum waktunya haji. Dia sudah niat ikhram haji. Nunggu dulu tadi. Jelas ya? Nah ini dalam praktek kalau dia sudah ikhram berarti dia nggak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang diharamkan apa? Contohnya kayak berburu. Ya kan? Mateni hewan-hewan yang ada di sana. Nggawe minyak wangi. Niku termasuk perkara sing haram. Tapi lah ngerokok mboten haram. Meskipun kono wonge haram. Golek rokok wangil te mriko Mas. Haji mabrur itu haji yang dianggap baik atau haji sing sah lah. Jadi mabrurun dari kata ya kayak birrul waliden, berbuat baik, mabrurun dianggap baik isim maf'ul. Lah itu artinya haji niku wis dianggap apik. Ibadah yang diterima Allah itu ada beberapa tanda. Tanda nih setelah melakukan ibadah itu orangnya jadi lebih dekat kepada Allah, jadi lebih apik. Satu contoh, kalau di bulan Syawal sampeyan kok tambah api, menunjukkan bulan Ramadan kuwi ibadah ditompo. Tapi lah bulan Syawal sampean balik Allah menunjukkan Ramadan kuwi yo enggak sempurna. Tapi ini hanya sebatas alama, belum kepastian. Saya ulangi, ini hanya alamat, tapi jangan jadi satu justifikasi. Kalau enek wong kaya ini mesti nggak bisa. Kayak contohnya masalah tentang su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kita nggak tahu kepastiannya, tapi koyok-koyok ono alamati. Lah kan ngoten kan? Lah ini tetapi kita nggak bisa memastikan. Dalam konteks ibadah haji, orang yang selama ibadah sah, syarat rukun sah, yos kita nganggep kuwi hajine yo sah. Masalah ditompo apa ora yo kita nggak ngerti. Tapi alamate kuwi orang kalau setelah haji kok dia ibadah jadi lebih apik berarti mabrur. Tapi seringkali ku malah sing dianggap kuwi ora ibadah tapi donyane. Wong bar haji kok sugih-sugih. Kalau bar haji hartani entek dianggap hajine gagal. Kalau bar haji tambah sugih dianggap hajine mabrur. Iki wis sudut pandang atau tolok ukur yang salah. Jelas ya, tolok ukur yang salah. Tolok ukurnya semestinya adalah kualitas sholati, kualitas posone, kualitas ibadai. Jadi tambah bagus apa enggak? Kalau masalah-masalah yang tahayul, wallahu alam, kalau nggak ngerti kalau. Jelas ya? Kalau pemene seperti itu, yo kadang enek wong ngomong ning kono kuwi
tergantung wonge ketika di luar. Lak wonge pemene ning kono preman suka ngantemi wong ning kono ya diantemi wong. Hal-hal seperti ini semestinya kita itu ya ojo terlalu dianggap lah. Jelas ya, ojo terlalu dianggap. Yes, kita ning kono niate ibadah ngono wis. Ya itu korban sinetron ya. Orang kan ada yang cerita digambarkan nanti Engko dhek ning kono diantemi wong ngene-ngene. tapi kan malah penak itu tidak berjalan kisah di apa yang digambarkan Cuma ketika haji itu memang ada kumpul semua manusia dari berbagai ras. Kadangkala niku wong nggih ngapunten, dia itu saking senengi ibadah tapi gak ngerti ilmu nih, akhirnya kuwi malah ngawur. Satu contoh ngeten. Ketika dia itu seneng ning Hajar Aswad, akhirnya sampai rela berdesak-desakan. Sampai rela semaput, enek niku sing semaput yen teng ngarepe kula. Enek sing sampai jerit-jerit sebagainya. Tetapi kalau kita dalam konteks ibadah itu ada namanya demi perkara sunnah kok nglakoni sing haram, kuwi malah ibadahe salah. Yang namanya mencium Hajar Aswad kuwi sunnah. Tapi demi melakukan itu nyaduk uang, ngidek uang, kuwi haram. Demi sunnah nglakoni haram kuwi cara yang salah. Jelas sih? Wonge saking senenge umroh, rindu Ka'bah, sampai direwangi utang-utang. Lah ini bentuk ibadah yang salah. Jelas sih? Maksudnya ngeten, ibadah kuwi apik tapi jangan sampai saking seneng ibadah engkau ibadahnya malah jadi problem. Akhirnya jadi problem betul. Masalah tentang mencium Hajar Aswad itu jadi problem. Krono sering menimbulkan korban. Jelas ya. Lah ini satu contoh. Makanya pentingnya ilmu di sana. Saman pengen jadi alim apa pengen jadi ahli ibadah? Kang Basir, saman pengen jadi alim apa pengen ahli ibadah? Alim Mas, hebat. Naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Turune lho kuwi luwih apik dibandingne ibadahe wong bodho. Karena seringkali ngoten lah ibadahe wong bodho niku. Dhek dalam ibadah tetapi pada saat bersamaan dia melakukan yang dilarang pangeran. Nggih kan? Nah, satu contoh seperti itulah. Lak wonge niat haji tok nggih mboten umroh. Tapi lak wonge niat haji kali umroh krana ibadah umroh bisa dicakup haji. Tapi ibadah haji nggak bisa dicakup umroh. Makanya ada namanya haji kiron. Haji dibarengne umroh, umroh dibarengne haji. Nggih. Enek haji itu haji ifrad, wis niat haji tok. Enek hajine kuwi napa selain kiron, ifrad kali haji ya tamattu. Hajine wis keriyai umroh dhisik. Lak wonge haji tok ya umrohe enggak entuk. Jelas ya? Tapi lak wonge kuwi bareng makanya disebut haji kiron, haji dibarengne umroh. Berarti kan yang Indonesia kan berarti enten rombongan. Berarti kan sudah diarahkan atau gimana itu nanti kalau Itu sudah diarahkan. Nanti yang rombongan umpamane dia datang di Mekah dulu, Madinah keri. Itu namanya haji tamattu. Jadi dia wis pokoke umroh dhisik, hajine keri. Karena dia kan sudah berada di Mekah, tapi waktu haji belum datang. Atau nanti haji apa itu? Kiron. Dia teko di Mekah pas waktu pelaksanaan ibadah haji.
Nggih. Atau umpamanya haji ifrad, wis pokoknya haji tok ae wis. Tapi seringkali orang yang dia dari Indonesia itu wis diarahke, lah awakmu ning kene berarti hajine haji kiron. Lah awakmu ning kene hajine haji ifrad atau haji tamattu. Jelas ya? Lah itu wis gampang wis diarahke. Tapi lah wongi niat haji tok secara hukum yo umrohe enggak masuk. Jelas ya? Ngoten. Sing penting golek sangu dhisik. Nah, kuwi sing penting ya kok. Sing penting nabung dhisik. Prakteknya kuwi ning nganu niku. Asrama haji niku enek kabahe kuwi. Ning kono ya niat ikhram bareng nggih prasane. Badal latihan tapi niate tenanan. Kuwi ning kono kuwi latihan. Badal latihan tapi niate tenanan. Nah, nih. Ini Indonesia ini. Tapi memang betul ketika kita di sana itu untuk negara selain Indonesia tidak terkoordinir seperti di Indonesia. Di Indonesia niku katakanlah dongone wis ditata, kemudian pembimbingnya yo profesional. Di sana juga ada mutawif dan sebagainya. Tetapi kalau di negara lain itu kadang-kala dia secara sendiri-sendiri. Rombongan yo enak, tetapi yang penting kayak kita datang neng pantai ya rombongan tapi kan gak terkoordinir dengan baik. Enak sing neng kono, enak sing neng kono, enak sing penting neng pantai kan ngoten. Makanya ketika di sana itu seringkali negara lain ikut Indonesia. Ketika neng Indonesia Rabbana atina fid dunya hasanah, kabeh ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah. Negara-negara lain biasanya sering ikut. Wah, milu iki lah rombongannya jelas kan ngoten. Karena kalau di negara lain kadang-kala beda. Seringkali tidak terkoordinir dengan baik. Nah itu kan kehebatannya Indonesia dalam praktek ibadah kuwi diperhatikan betul oleh ulama-ulamanya. Ya kan? Sampai umroh haji enek latihane. Padahal kita sholat tuh enek latihane sholat lah. Dilatih dhisik. Pada waktunya awakmu sholatnya ben sah. Corona kadung gak sah, entek pirang juta rugi ya man. Cukup ya. Ulama-ulama kita dulu itu kadangkala dalam konteks dakwah, ya. Dalam konteks dakwah itu menyampaikan hal-hal seperti itu. Wes awakmu kuwi enggak perlu haji dhisik. Awakmu Jumatan wae. Krana ketika Jumatan sekian kali iku wis padha kambek haji. Hajine wong fakir kuwi Jumatan. Jadi tapi sampean gak oleh. Wes aku mending gak usah haji lah, aku Jumatan wae. Lah awakmu fakir apa ora? Lah kuwi seringkali disampaikan dalam konteks dakwah membesarkan hati mereka. Tapi bukan dalil yang menggantikan kewajiban haji dan umroh. Jelas ya? Ya ben seneng. Jadi kan umpamane kayak para sahabat kuwi ndelok wong-wong yang kaya itu iso sedekah itu sebagainya. Akhirnya wong-wong yang miskin Nabi dzaba ahlu dusur bi amwalihim yatasaddaquna wa yasumuna kama nasumu wa yusalluna kama nusolli. Nabi enak sekali orang-orang kaya itu. Mereka bisa sedekah dengan hartanya. Tapi mereka bisa sholat sama dengan kami, puasa sama dengan kami. Mereka duwe ibadah sing kita gak iso melakukan. Maka Nabi ngomong, "Oh, awakmu aja ngono. Awakmu ketika kuwi maca tasbih sedekah, maca la ilaha illallah sedekah, bahkan ketika awakmu kumpul kambe bojo kuwi sedekah. Lak pamen awakmu gak iso nyumbang wis njimak bojo ae diniati sedekah." Tapi ini untuk membesarkan para fakir miskin. Lak wong duwe dhuwit kemudian jimak bojone diniati sedekah ya salah. Ya beda-beda tingkatane to. Jelas ya? Lah niki makane. Begitu juga enek wong dia enggak mampu untuk haji. Wong kan kabeh ya sebagai orang Islam pengen haji, tapi enggak mampu. Ya sawakmu Jumatan wae.
hajine wong fakir kuwi Jumatan. Wis gak mampu haji ora gelem Jumatan pisan. Woi repot ini. Tapi itu bukan menjadi dalil sebagai pembanding. Oh, Jumatan podo kambe haji mending Jumatan wae gak perlu haji. Lah iki salah. Jelas ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.